Selamat pagi warga 124, Nila balik lagi temenin kamu. Dan pagi ini saya sangat mungkin cerah ya kelihatannya saya ya karena pagi ini saya lagi ada di Kabupaten Toraja Utara. Kita bakal mengulik ini seputar kegiatan di Kabupaten Toraja Utara karena kita tahu kalau jelang-jelang akhir tahun tuh banyak banget kegiatan. Pasti ada yang belum move on dari namanya Lovely Desember. Tapi kita mau tahu nih, Toraja Utara tahun ini Lovely Desember gak ya? Nah, saya saat ini sudah bersama Ketua Masata Kabupaten Toraja Utara. Masata ya ini Masyarakat Sadar Wisata, Ibu Damayanti Bati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nila. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kalau Desember ini Bu ya, Iya. biasanya masyarakat pengen tahu di Toraja Utara tuh apalagi ya, kegiatan apalagi ya, karena memang sekarang tuh rantai po yang lagi bisa dibilang istilahnya anak Gen Z tuh naik daun nih Bu. Oh gitu ya. Nah kalau dari Mas Atta sendiri, Iya. di jelang-jelang akhir tahun atau sepanjang tahun ini udah banyak banget nggak Bu kegiatan yang sudah dilakukan? Oh iya. Baik, halo warga 124. Iya. Ya. Saya Damayanti Bati, saya Ketua Masata DPC Kabupaten Toraja Utara. Untuk tahun ini Masyarakat Sadar Wisata menyelenggarakan 3 festival. Ya, festival tari yang kita namai Toraja Mak Gelu atau bahasa Indonesianya Toraja Menari. Itu di bulan Juni, kemudian Toraja Coffee Festival itu sudah dilakukan juga di bulan Oktober, dan di bulan Desember ini kita membuat Toraja Highland Festival. Dan tahun ini Toraja Highland Festival berkolaborasi dengan beberapa kegiatan yang lain seperti Christmas Run, ya, kemudian juga dengan Kantor Berita Antara membuat pameran foto dan kegiatan fotografi yang lain, hunting foto, explore Toraja Utara, kemudian kolaborasi juga dengan Toraja Light Festival. Jadi di bulan Desember ini Toraja Utara itu menyala iya. Sekali. Tadi malam kita juga sudah jalan-jalan ke alun-alun, kemudian di depan gereja yang di pinggir jalan ya Bu ya. Iya. Itu benar-benar menyala itu lampu-lampu Natal. Tapi memang tahun ini lebih menyala ya Bu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Iya, karena memang baru diprogramkan. Sebenarnya Toraja Light Festival itu sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Tapi tahun ini memang kita menyarankan warga untuk pasang lampu juga di rumah-rumahnya, terutama di depan rumahnya supaya. Dan kabarnya itu ada hadiah Bu ya? Iya, ada hadiahnya. Ratusan juta hadiah. Iya. Jadi ada hadiah untuk pohon Natal terbaik dan juga dekorasi Natal di rumah warga. Oke, sampai ada yang viral loh Bu. Iya, ada tuh. Satu rumah tuh, pagar-pagernya, pohon-pohonnya dikasih lampu. Semuanya ya? lampu. Iya, jadi benar-benar ada yang komen menyala tuh rekening listrik. Iya ya. Tapi lebih ke apa nih Bu? Kalau kegiatan-kegiatan seperti ini kan lebih mengajak antusias masyarakat mungkin ya untuk lebih sadar wisata mungkin ya Bu ya, supaya mengundang orang-orang mau datang. Betul, kan kita tahu sendiri Toraja Utara itu daerah wisata. Iya. Jadi kita harus terus berinovasi ya, bikin apa lagi nih bulan ini, bulan berikutnya sesuai tema gitu. Jadi tahun ini bulan Desember mendekati Natal ya kita ajak keluarga untuk menghias rumahnya dengan lampu-lampu. Oke. Tadi sudah lumayan banyak nih kegiatan-kegiatan yang disebutkan oleh Ibu. Kemudian kita ingin tahu sebenarnya di dalam Masata atau Masyarakat Sadar Wisata ini kegiatannya apa aja sih Bu? Apakah mereka juga mendukung pemerintah atau menggantikan atau mendukung Dinas Pariwisata itu sendiri atau berbeda kegiatan seperti apa Bu? Iya, Masata ini kan komunitas ya, komunitas yang concern dengan pariwisata. Jadi kami bisa dibilang mitra pemerintah ya. Kita sama-sama melihat bagaimana perkembangan pariwisata di Toraja Utara. Tentunya dengan melihat tren ya. Jadi kita lihat tren pasar seperti apa, kita menyesuaikan. Jadi kami banyak berdiskusi dengan Dinas Pariwisata dan juga Pak Bupati tentang perkembangan pariwisata di Toraja Utara. Mau kemana ini arahnya begitu. Supaya kita bisa menjaya lagi lah seperti dulu kan Toraja itu dibilang nomor 2 dari Bali ya. Kita berupaya bisa seperti itu. Dan Masata, teman-teman di Masata ini membantu pendampingan ke desa wisata misalnya. Kemudian membuat beberapa pelatihan untuk masyarakat. Karena namanya masyarakat yang sudah bertahun-tahun tinggal di wilayahnya. Jadi kayak
mereka menganggap biasa aja wilayah Iya. saya kok gitu. Tapi kan buat orang lain yang baru datang kan wow gitu ya. Nah itu yang kita mau memberi kesadaran kepada mereka bahwa wilayah kalian itu berpotensi untuk dikelola dan dijual. Tapi jangan lupa kita harus mengelola pariwisata itu dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Jadi jangan hanya memikirkan faktor ekonomi, tapi faktor lingkungan dan faktor sosial budaya yang tidak diperhatikan. Jadi 3 unsur ini, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan itu harus seimbang. Ya, jangan sampai terlalu banyak hutan yang dipotong untuk tempat wisata, pohon-pohon ya, yang dipotong untuk wisata. Jangan sampai ruang ya dalam perkampungan itu jadi dirubah, banyak villa yang dibangun, rumah-rumah batu itu kan nggak sesuai dengan alam kita. Ya seperti itu. Jadi yang perlu pendampingan. Tapi kalau di dalam Masata ini khusus di Toraja Utara berapa banyak orang, Bu? Kemudian siapa saja yang lebih banyak terlibat di situ? Teman-teman komunitas sih. Nggak terlalu banyak. Nggak sampai 10 orang yang bisa mau aktif ya di sini. Tapi ya kami mempunyai jiwa untuk ingin membangun ya. Jadi kita kan nggak ada gajinya, nggak ada ibaratnya di sini nggak ada uangnya lah. Gitu. Tapi ada keinginan kita sebagai warga Toraja Utara itu kayak gemes gitu loh. Ini daerah bagus banget, tapi kok belum dikelola secara maksimal gitu aja sih. Itulah kemudian peran Masata membantu untuk mendampingi pemerintah di situ. Iya, dan pendampingan kepada masyarakat. Kepada masyarakat tentunya. Meskipun hanya beberapa orang, tapi ini intens ya Bu ya? Intens ke masyarakat. Kemudian bagaimana tanggapan masyarakat? Baik sih, mereka senang ya kalau kita datang memberi masukan, kemudian memberi pelatihan-pelatihan, terus salah satunya juga dengan memberi pelatihan konten kreator ya, supaya anak-anak muda di desanya itu bisa buat konten yang mempromosikan daerahnya. Itu udah mulai berapa lama tuh? Kemarin kita bikin pelatihan itu kerjasama dengan balai yang ada di Makassar. Kita latih beberapa anak muda. Itu mulai dari anak-anak sekolah kah atau yang anak-anak udah di atas 18 tahun? Campur. Gabung aja ya. Ada ibu-ibu juga. Tapi mereka gimana Bu antusiasnya? Bagus sih, mereka kirim ke saya hasil kontennya ya. Memang masih ada beberapa yang harus diperbaiki, tapi yang penting sudah dimulai lah. Sudah ada kesadaran untuk bikin konten yang berkualitas. Gitu. Jadi setidaknya tanpa harus promosi besar-besaran begitu Bu ya. Ini sudah bisa dari masyarakat itu sendiri, remaja-remaja yang ada di situ. Lalu kemudian kita juga ingin tahu untuk bicara soal kegiatan dan mengundang wisatawan ini kan agak repot, agak susah juga ya Bu ya. Apalagi sekarang pasca Covid juga lumayan. Ini bagaimana dengan Masata untuk kembali menggaungkan itu? Kalau Masata paling kami sebatas membantu promosi lewat media sosial. Dan tadi yang utama itu pendampingan sih. Percuma kita panggil orang banyak-banyak kalau kita sendiri nggak siap kan. Kemudian masalah utama kalau kami lihat di Toraja Utara ini memang akses. Untuk ke sini itu effort banget ya. Lumayan jauh. Iya, naik pesawat cuman 1 kali, seminggu cuma 3 kali. Dan itu lumayan harga tiketnya ya. Kemudian naik mobil atau naik bis itu 8 jam, lumayan waktunya. Jadi memang akses yang masih menjadi kendala kita. Cuman saya lihat turis-turis asing maupun domestik tetap datang ya, karena memang kita punya keunikan tersendiri ya dibanding daerah lain. Kita pariwisata khusus lah. Gitu. Karena dengan adanya Masata ini kan otomatis bisa dibilang harapan baru juga untuk pemerintah daerah. Nah kemudian Masata punya target nggak sih Bu? Dulu Toraja ini paling banyak dikunjungi wisatawan asing nih. Nah sekarang pasca Covid ini udah mulai kelihatan kurang, tapi sepertinya di tahun-tahun ini sudah mulai berkembang lagi. Seperti ini nggak sih Bu, kayak beban banget nih dari pemerintah daerah nih, ada harapan besar untuk Masata. Iya. Kalau target yang muluk-muluk sih enggak ya. Yang penting kita berjalan aja sesuai dengan kemampuan, dan kita menggunakan beberapa jaringan yang kita punya ya maupun di Sulsel maupun di Indonesia, sehingga bisa membantu perkembangan pariwisata di sini. Kami juga kolaborasi dengan beberapa asosiasi, seperti kemarin saya baru ketemu dengan Ketua ASIDEWI, Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Nah seperti itu, beliau
sangat antusias untuk membantu pendampingan di desa wisata kami. Hmm. Ya seperti itu yang bisa kami lakukan sih, kolaborasi dengan banyak pihak, karena ya seperti saya bilang tadi kan kami nggak punya Ya. sumber daya yang cukup ya. Jadi kita harus pinter-pinter lah cari membuka jaringan yang luas gitu. Tapi kendala yang paling besar di lapangan apa sih, Bu? Yang paling besar Selama jalan-jalan ini dengan ketemu dengan masyarakat, sosialisasi, ini ya konsistensi masyarakat ya masih kurang ya, karena kalau kita bilang sesuatu, misalnya mengusulkan sesuatu, ya beberapa kali diikuti nanti lupa lagi ya, gitu. Nah, makanya itu tadi pendampingan yang perlu. Dia harus selalu diingatkan, didampingi gitu. Kalau bicara soal Toraja, otomatis ini kan orang kalau datang nyari Rambu Solo, udahlah Rambu Solo orang udah tahu, udah jalan dengan adatnya masing-masing. Kalau dari Ibu sendiri, dari Mas Hatta sendiri melihat di lapangan, apa yang masih perlu dikembangkan, Bu, supaya ini kayaknya bisa menjadi wisata baru yang menarik wisatawan nantinya bakal datang. Di sini itu yang perlu dikembangkan wisata alam, karena kita punya jalur trekking yang cantik, kita punya rafting ya yang bagus lokasinya. Kemudian untuk camping ground itu banyak banget yang masih asri. Kemudian wisata alam lah yang harus kita kembangkan ya. Dan harus di-manage dengan baik gitu. Dan jangan lupa dunia digital kita harus masukin. Iya, misalnya booking lewat aplikasi seperti itu. Nah, itu yang belum terlalu maju di sini. Dan ini akan dikembangkan ke depan. Iya, harus karena anak muda sekarang kan apa-apa lewat ini ya, lewat gadget. Tapi jaringan udah mendukung nggak sih, Bu? Di beberapa tempat sudah mendukung. Sudah mendukung. Ya, terutama di tempat wisata memang kami menyarankan pemerintah khusus di tempat wisata jaringan harus bagus supaya orang kalau selfie langsung post, selfie post gitu. Itu kan sedikit-sedikit promosi, story. Ya, promosi gratis kan. Benar, Bu. Karena banyak juga orang yang datang seperti yang contoh nih, yang karena sebenarnya ini kan baru dibuka ternyata malam ini, yang malam kemarin ya, yang live festival. Orang udah tahu duluan tuh, Bu, yang viral tuh rumah yang viral. Itu, akhirnya karena promosi orang cuma sekedar share, akhirnya tahu. Oh, di Toraja, besok ke Toraja yuk. Itu udah banyak yang komen. Saya malah udah janjian, Bu. Wah, kayaknya bagus nih ke Toraja nih. Dan itulah memang kekuatan media sosial yang harus dikembangkan. Tapi selain itu dari masyarakatnya sendiri, kalau Ibu melihat apa sih yang harus lebih digali gitu? Yang lebih digali lagi paket wisata yang menarik. Ya, saya perhatikan belum terlalu banyak ya paket wisata yang ditawarkan dari tour operator atau dari travel agent ya. Jadi masih yang sekedar zaman dulu punya gitu. Sekedar nganter-nganter. Iya gitu. Itu yang masih kurang saya lihat. Jadi harus bikin paket wisata yang lebih menarik lagi dan ada segmennya. Ini untuk anak muda, ini untuk orang tua, ini untuk ibu-ibu gitu kan. Sekarang kan zaman ya ibu-ibu sosialita misalnya kan ya. Ayo kemana, ayo mau kemana. Itu yang doyanan selfie. Jadi harus dibikin paket yang cantik dan lengkap. Ada fotografernya di dalam, ya kan. Kalau jalan-jalan ada yang tukang anak-anak yang suka camping di mana diarahkan. Gitu. Jadi harus banyak penawaran paket wisata yang menarik lah. Tapi mereka yang travel agent kayak gitu, connect nggak sih, Bu, dengan Mas Hatta sering kayak info gitu ya? Iya, kami berarti terkoordinir lah. Selalu komunikasi ya. Komunikasi dengan baik lah. Dengan HPI, Asita, PHRI, DMO ya. Baik. Nah, ini karena kita ngobrol dengan Ibu Damayanti ya selaku Ketua Mas Hatta. Ada yang unik karena kita lagi di bulan Desember dan baru Hari Ibu ya. Iya, kemarin ya. Selamat Hari Ibu. Kemarin kita juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu Damayanti dan juga semua ibu-ibu yang ada di sedang menonton siaran kita. Karena memang setiap tahun Hari Ibu ini diperingati. Nah, kita juga ingin tahu nih, Bu. Kalau di Mas Hatta sendiri berapa banyak sih ibu-ibu yang berpartisipasi atau yang senang ikutin kegiatan Mas Hatta? Kalau ibu-ibunya sih nggak banyak ya, tapi perempuan banyak. Yang ibu hanya beberapa. Mereka lebih senang sibuk di dapur kali ya, Bu ya? Enggak juga sih. Atau ada kesibukan lain? Iya, kebanyakan di Mas Hatta itu yaitu ada yang punya kafe, punya sanggar, punya tour guide, kayak gitu-gitu. Dan justru kalau saya lihat yang perempuan-perempuan ini yang lebih aktif ya. Lebih banyak. Ya, lebih aktif, lebih lebih semangat gitu. Iya.
Tapi kalau dari Ibu sendiri, kenapa sih mau jadi ketua Masata, Bu? Kan Aduh. pasti agak pusing tuh, Bu. Sebenarnya bukan mau atau tidak mau ya. Kayak ditodong aja gitu. Tapi setelah terjun? Ya, tapi puji Tuhan ternyata menyenangkan. Karena kan Masata ngurusin pariwisata, jadi kita jalan-jalan kan. Jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus. Tapi capek juga. Capeknya terbayar lah. Terbayar. Dengan melihat pemandangan, ya, dengan ketemu masyarakat. Oke. Ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, peranan perempuan dalam wisata gimana sih, Bu? Harus seperti apa gitu? Ya, peran kita perempuan di dunia pariwisata ini harus menjadi teladan ya. Kita nih perempuan itu kan biasanya rapi, detail, terus suka bersih gitu kan. Nah, ini kan unsur-unsur ini yang bisa mendukung pariwisata kita. Jadi Toraja itu jadi tempat wisata yang bersih, yang ramah, kemudian rapi lah segala homestay misalnya, hotel, penginapan, restoran, apik gitu. Dan untuk promosi juga kita perempuan tuh biasanya lebih anggun ya dalam menyampaikan sesuatu gitu, nggak kayak langsung tabrak gitu, tapi kita lebih anggun lah gitu. Dan biasanya kalau sudah perempuan yang bicara itu lebih bisa dipercaya gitu ya. Wow. Ini sesuatu nih ya. Bukan berarti bapak nggak bisa dipercaya, Bu ya. Saya kan lebih bisa dipercaya. Gitu. Biasanya kalau ngobrol lebih enak, lebih nyambung, akhirnya bisa masuk gitu ya, Bu ya. Lebih luas gitu ya. Iya benar. Jadi bisa lebih menggait masyarakat khususnya di daerah yang memang lokasinya lokasi wisata gitu, Bu ya. Iya. Ini lebih gampang untuk menggait mereka supaya ayo bangun, ini tempatnya potensial untuk wisata. Tapi kalau di Toraja Utara masih ada nggak sih, Bu, tempat-tempat yang kayaknya ini belum banyak. Di daerah mana saja, Bu? Banyak banget kayak di daerah Barupu. Ya di situ apa, Bu? Pemandangan dan kopinya enak banget di situ. Kopi, terus apa namanya, ada sejenis talas yang cuma bisa tumbuh di Barupu, namanya UP. Itu juga jadi keunggulannya Barupu. Terus budayanya, iya. Di Buntu Pepasan juga banyak yang harus digali. Banyak, Mbak. Banyak ya. Karena kalau misalnya kita datang ke Toraja, orang jangan hanya berpikir bahwa datangnya hanya mau lihat Rambu Solo terus, tapi ternyata ada potensi-potensi lain. Apalagi di daerah Toraja Utara ini memang sudah lumayan, apalagi udah banyak banget tuh, Bu ya, UMKM, coffee shop. Jadi Toraja udah nggak kayak dulu lagi, Bu ya. Iya. Puji Tuhan lah, udah beberapa kafe baru nih tahun ini saya lihat dibuka. Terus pengrajin juga semakin giat. Dari kalau pengrajin itu kita melakukan dari Dekranasda ya. Dekranasda itu melakukan pendampingan untuk meningkatkan mutu. Ya, dan membantu pemasarannya. Oke, jadi lewat coffee shop yang bertaburan ini juga sekaligus membantu pemasaran kopi khas Toraja, Bu ya? Iya. Karena kopi Toraja pasti udah pada tahu nih ya. Iya. Kopi Robusta dan juga Arabica. Nah, kalau dari Ibu sendiri apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat nih, khususnya mereka yang mungkin berencana mau datang ke Toraja, khususnya di Rantepao, Toraja Utara. Untuk masyarakat di luar ya. Ya, kami sangat berharap bahwa masyarakat Indonesia bisa berwisata di Indonesia saja, dan salah satu tujuan wisata yang menarik itu ke Toraja karena kita punya alam yang masih asri, kita punya budaya yang sangat unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain seperti upacara adat, Rambu Solo, Rambu Tuka, Mak Nenek, ya. Kemudian kita juga punya kerajinan yang sangat menarik seperti kerajinan bambu, manik-manik, ukiran, dan tenun. Dan semuanya itu ada maknanya, tenun-tenun itu atau ukiran. Kemudian dari seni rupa kita juga seperti tarian, musik tradisional. Jadi lengkaplah di Toraja ini. Dan wisatawan itu bisa menikmati Toraja secara utuh dan tidak ada gangguan ya. Maksudnya pokoknya aman lah. Iya, aman. Toraja tuh aman. Kemudian kayak kalau suka sunyi ya ke sini gitu. Kayak menikmati alam gitu ya ke sini. Kalau ya mohon maaf kalau ke Bali kan masih lumayan ramai. Iya, ramai, tapi tergantung tipe wisatawan ya. Dia suka yang ramai atau yang sunyi gitu. Tapi kalau ke sini benar-benar menikmati alam. Benar-benar menikmati alam. Tapi kalau di pusat kota tetap ramai kok, tenang aja. Oh iya. Kalau di perbelanjaan ramai kok. Kota Rantepao itu untuk
nongkrong kafe-kafenya Ada. Oke. Mau Makanannya nyari enak-enak. cemilan juga ada. Kue tori masih ada kok, tenang aja. Depatori ya. Depatori ada. Mau beli oleh-oleh ada. Oleh-oleh. Kalau oleh-oleh yang paling sering dibawa keluar sekarang apa, Bu? Yang saya lihat sih kayak kue itu Depatori, sirup markisa, iya, dan kerajinan kayak Kerajinan tenun, khas Toraja. iya, Oh, tenun dan ukiran. Kalau dari Ibu sendiri, khusus untuk wanita-wanita di luar sana, Iya. bagaimana supaya bisa berperan aktif dalam, meskipun mungkin nggak gabung di Masata di daerahnya, Iya. mungkin belum berperan aktif dalam kegiatan pariwisata, tapi mungkin ada sedikit tips bagaimana sih untuk menghidupkan pariwisata di lingkungannya sendiri, misalnya di desanya atau di kelurahannya gitu. Oh iya, kalau bagi saya tuh hal kecil saja itu bisa berdampak gitu, nggak usah pikir yang heboh-heboh, yang wow gitu ya. Pertama, misal dari lingkungan kecil dengan menjaga kebersihan, itu pertama. Yang kedua, melihat potensi di wilayahnya, di desa saya ini keunggulannya apa, gitu. Kerajinannya, makanannya, alamnya, atau keseniannya. Nah, itu yang bisa digali oleh masyarakat setempat dan dijadikan festival lokal aja dulu, nggak usah bilang mau ngundang dari mana-mana. Nah, dengan mengaktifkan masyarakat setempat, diharapkan dengan medsos akan terberitakan kan keluar. Nah, itu mudah-mudahan ya akan menarik kunjungan juga. Ada lo di sini kegiatan ini, masyarakatnya membuat festival ini, karena lebih sustainable kalau dari masyarakat yang membuat daripada orang datang bikin sesuatu nanti orang itu pulang nggak ada lagi. Tapi kalau dari masyarakat yang membangun itu lebih berkelanjutan. Karena mereka sudah tahu mereka mau ngapain dan mereka punya apa. Dia punya apa dan mereka menghidupinya kan. Di situ memang dia tinggal. Baik. Gitu. Seru sekali obrolan kita sama Ibu nih ya, karena memang kalau bicara soal wisata Toraja nih nggak ada habis-habisnya. Apalagi di Rantepao ini sudah lumayan berkembang. Saya aja Bu dari tahun 5 tahun lalu dengan kalau dibandingkan dengan sekarang ini udah lumayan. Perbedaannya sudah lumayan banyak sekali, khususnya untuk anak-anak muda nih paling pasti pada betah datang di sini, bukan udah banyak coffee shop untuk pencinta kopi. Iya. Sampai di sini kita warga 124 bersama Ibu Ketua Masata, Ibu Damayanti Bati. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Terima kasih.